Perkenalkan, nama saya Agustina Chahiro, NIM 19104141919 dari kelas A2 pagi. Dosen Pak Adi Murzalin SNM. Mata kuliah Perilaku Organisasi. Hari dan tanggal ujian Senin 8 November 2021. Saya akan membacakan soal serta jawaban yang telah saya kerjakan. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Jawabannya, perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi ilmu terapan yang mengkaji hubungan antara manusia dalam organisasi, baik manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok, serta hubungan antara manusia dan organisasi. Soal yang kedua, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Jawabannya, pengertian perilaku organisasi menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama ada Robbins dan Jude G. 2008, yaitu perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu. Yang kedua ada Toha 2014 mengemukakan perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok. Yang ketiga ada Handoko 2000 mengatakan perilaku organisasi pada hakikatnya mendasarkan kajian pada ilmu perilaku itu sendiri. Yang keempat ada Mullins 2005 mengatakan perilaku organisasi sebagai studi yang pemahamannya tentang perilaku individu dan kelompok dan pola struktur untuk membantu meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. Yang kelima ada George dan Jones 2002 mengatakan perilaku organisasi adalah sebagai suatu studi tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan individu dan kelompok dalam organisasi. Yang keenam ada Gordon 2002 mengatakan bahwa perilaku organisasi adalah konsep dan teori yang dapat membantu orang memahami, menganalisis, dan menjelaskan perilaku dalam organisasi. Yang ketujuh ada Greenberg dan Brown 2003 mengatakan bahwa perilaku organisasi merupakan bidang bersifat multidisiplin. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Jawabannya, tujuan saya mempelajari perilaku organisasi yaitu supaya bisa memahami dan menjelaskan kajian-kajian yang terdiri dalam organisasi dan mampu mempelajari perilaku organisasi untuk dapat meramalkan dan menjelaskan kajian yang terdiri dalam organisasi, dan supaya untuk mengendalikan perilaku dalam organisasi tersebut. Soal yang keempat, terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu dimaksud. Mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi? Jawabannya, beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusi dalam perkembangan dari ilmu perilaku organisasi adalah: yang pertama ada psikologi, yang kedua ada sosiologi, yang ketiga ada antropologi, yang keempat ada politik. Soal yang kelima, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan?
Kenapa? Jawabannya, penting mempelajari perilaku organisasi. Karena mau tidak mau banyak masalah dalam organisasi yang membutuhkan pemecahan melalui pendekatan konsep perilaku organisasi. Soal yang keenam, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Jawabannya, prinsip-prinsip perilaku organisasi antara lain: yang pertama, manusia berbeda perilakunya. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungan dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya. Yang kelima, seseorang itu mempunyai reaksi senang atau tidak senang. Soal yang ketujuh, jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Ada 3 karakteristik, yaitu yang pertama ada perilaku, kedua struktur, yang ketiga proses. Soal yang ke-8, coba saudara jelaskan pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Ada beberapa pendekatan yang ada di perilaku organisasi atau yang harus dilakukan dalam perilaku organisasi. Yang pertama, ada pendekatan sumber daya manusia. Yang kedua, ada pendekatan kontingensi. Yang ketiga, ada pendekatan produktivitas. Yang keempat, ada pendekatan sistem. Soal yang ke-9, yaitu apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai. Jawabannya, individu atau manusia adalah unsur yang sangat penting dalam setiap organisasi. Sama seperti nilai, sangat penting juga dalam perilaku organisasi. Karena subjek dan sekaligus objek dari organisasi. Soal yang ke-10, ada 2 faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan. 2 faktor yang ada di perilaku organisasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal yaitu semua faktor yang berasal dari dalam individu. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu. Soal yang ke-11, jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Beri contoh dalam penjelasan Anda. Jawabannya, nilai dapat membentuk perilaku individu dalam organisasi. Seperti kata sastra Paredja 1993 bahwa nilai mempunyai peran penting dalam perubahan perilaku. Soal yang ke-12, apa yang dimaksud dengan keragaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya, keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Dengan keragaman organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan yang ada di perilaku organisasi dan perusahaan. Soal yang ke-13, sebutkan dan jelaskan jenis keragaman dalam organisasi. Ada beberapa jenis keragaman yang ada di organisasi, yaitu yang pertama ada cacat kognitif, berfungsi yang berbeda, dapat mempengaruhi ingatan individu. Yang kedua, kemampuan fisik dan cacat tubuh yang mempekerjakan individu dengan berbagai disabilitas dan pengalaman. Soal yang ke-14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi. Jawabannya, tugas-tugas yang sudah saya kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi yaitu meringkas bab 1 sampai bab 4 di Edbook mata kuliah perilaku organisasi dan
membuat video record di YouTube mata kuliah perilaku organisasi. Sekian dari saya, terima kasih.